يا واسع الكرم يا رب في سلم مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, walaupun guru kita Pak Subhan Hashim ya, Subhan Hashim LC, tapi saya diamanatkan oleh Divisi Taklim dari Kuba, yaitu Bapak Effendi CS ya, sama Pak Mukhlisin ya. Jadi kayak ini kalau nggak ada ustadz, jadi ustadz yang ada dimanfaatin gitu ya. Enak nggak enak ditelan aja begitu. Kalau nggak ada saya mungkin Pak Marzuki, kalau nggak ada Pak Ilham, mungkin sesekali ya Syekh kita Pak Hilal yang akan menggantikannya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ustadz kita Pak Subhan Hashim yang kabar beritanya pada ngelawat ke luar negeri. Jadi entah berapa negara nggak tahu ya. Jadi kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan ya kepada beliau dan bisa menikmati apa yang dilihat, yang pada ujungnya nanti menjadi oleh-oleh buat kita. Jadi kita dioleh-olehin cerita dari luar negeri. Ya banyak ustadz kita yang dari luar negeri ya, begitu pulang cerita. Misalnya, di Cina itu WC-nya itu luar biasa bersihnya gitu. Tapi kok di Indonesia kalau WC kita di masjid nggak bersih gitu ya. Jadi itu sebagai contoh yang baik supaya ya masjid kita juga bersih, walaupun Cina bukan yang beragama tapi tetap bersih gitu. Kita doakan, saya baca Al-Fatihah, semoga perjalanan beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kemudian mendapat kesehatan dan insyaallah balik ke negara kita dengan selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya akan mencoba sedikit masih tentang sholat ya, di mana hadis ini didapatkan di Fathul Bari. Fathul Bari itu adalah syarah daripada Sahih Bukhari ya. Yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz itu kalau kita baca di Google itu hafal 100.000 hadis. Nah, bukan hanya matannya, misalnya kan ada matan itu innamal a'malu binniyat, itu kan itu matannya. Tapi sebelumnya ada periwayat an gitu pada sampai 10 ya. Sampai 11 gitu. Nah,
Jadi beliau itu hafal 100.000 hadis. Kalau Al-Quran berapa Pak? 6.666 ayat gitu ya. Ada lagi yang pendek-pendek ya, wal asri ya itu. Pendek-pendek tuh. Tapi kalau hadis ada nggak wal asri Pak? Kayaknya enggak deh. Panjang ya. Selalu panjang gitu. Jadi beliau itu hafal 100.000 hadis. Bisa juga beliau itu kalau bahasa apa namanya kampusnya itu ada jarah wa ta'dil namanya. Jadi bisa mengatakan hadis ini sahih, mengatakan hadis ini enggak sahih gitu. Iya. Jadi jarang itu orang dapat seperti itu. Ya. Kalau kita kan kayak di warung Padang aja, Pak. Hadis ini sahih. Iya, kenapa? Ya ada yang bilang sahih gitu. Entah dari mana sahihnya, kita belum nyampe ke situ ilmunya. Nah, jadi kalau kata Ustadz, kita udah ilmu itu mumpung karena mungkin kita juga udah tua ya. Jadi kalau mau cari nasi Padang ke warung Padang aja, nggak usah masak Pak. Kalau masak nanti bisa jadi nggak jadi masakan nasi Padang gitu. Nah, gitu. Jadi kata ulama ini hadisnya sahih, ini hasan, ini dhaif, ya udah terima aja. Karena kita belum nyampe ilmunya ke sana. Kalau mau ya silakan. Ya kan? Enggak ada larangan. Cuman kita kan menghafalkan juz amma aja enggak hafal-hafal ya, Pak. Juz amma enggak hafal. Nah, apalagi seperti Ibnu Hajar ini 100.000 hadis ya dengan segala matan dan perawinya dan juga menilai perawinya itu benar apa enggaknya gitu. Kemudian Ibnu Hajar ini sebenarnya Hajar itu batu. Sebenarnya nama kakeknya. Jadi kakeknya Ibnu itu artinya anak laki-laki. Anak laki-laki dari keturunan kakeknya. Padahal bapaknya bukan Hajar, bukan. Jadi Hajar itu batu. Mungkin kalau dulu di sini si Pitung ya. Oh ini keturunan si Pitung itu katanya. Padahal udah 5 generasi atau 6 generasi ya. Oh itu keturunan si Pitung. Padahal kan enggak. Bapaknya siapa? Si Pitung itu siapa? Ya, tapi ada hubungannya. Si Pitung itu adalah kakeknya, kayak gitu. Terus Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah nama kampung. Ya, nama kalau disebut nama harta gitu ya. Nah, jadi dia itu dulu di Mesir namanya ada Asqalan. Nah, itulah yang kita pengen sampaikan sekarang bahwa Ibnu Hajar itu adalah ulama besar. Ulama yang mungkin kalau kita tahu dia ulama besar, ya timbalah ilmunya dari ulama itu. Jangan hanya tahu aja, ya Pak Ustadz ya. Tahu sih tahu, tapi enggak mengambil pengajaran daripada ilmunya. Ibnu Hajar ini Al-Asqalani banyak ya, termasuk Fathul Bari ya. Sarahnya Al-Bukhari. Jadi sarahnya Al-Bukhari ini juga lebih pentingnya berkaitan dengan apa yang saya mau sampaikan di sholatul jamaah. Ternyata pembahasan sholat jamaah versi terjemahnya ya, bukunya ada 38 jilid Fathul Bari ini. Yang berkaitan dengan sholat itu 7 jilid. Bayangin Pak, berapa persen tuh Pak? Itu sholat tuh Pak, 7 jilid. Jadi kalau 7 jilid berarti 7 kali 5, 38 ya. Jadi seperlimanya ya. Seperlimanya jadi 38. Jadi itu udah munakahat, ada muamalah gitu kan, dan sebagainya. Tapi yang berkaitan dengan sholat sampai 7 jilid. Makanya saya anjurkan mungkin kita yang udah tua-tua ya,
nggak bisa belajar hadis langsung ya dari akarnya gitu ya. Jadi belilah, kalau misalnya nggak bisa beli, itu di Shopee ada nih, saya beli 2.000 satu jilid, bayangin Pak. Fathul Bari, 2.000 rupiah satu jilid. 38 jilid berapa rupiah Pak? Nah, iya, ya sekitar segitu. 36 jilid udah dijadi PDF, cuman 30.000. Kalau satu buku yang hardcovernya bisa ratusan, 100 ribuan. Tapi karena orang udah mungkin men-scanner ya, scanner bisa banyak sekali buku-buku. Ini di sini saya ini kan mata saya kan udah plus ya, bukan minus ya. Jadi di sini banyak buku. Ada namanya Fathul Bari, ada tafsir Al-Maraghi, pokoknya banyak tafsir. Ada. Dan diterjemahkan gitu. Mungkin biar kita nggak terlalu susah bahasa Arabnya, baca aja yang terjemahnya. Nah, gitu. Jadi hadirin yang berbahagia, saya muter-muter aja, Pak. Ya, di Fathul Bari yang berkaitan dengan sholat jamaah disebutkan dalam sebuah hadis. An Abdullah bin Umar, artinya anaknya Umar bin Khattab. Abdullah itu bapaknya Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bisabai isrina darajah. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat jamaah lebih utama dibanding sholat sendirian sampai berapa? 27 derajat. Jadi kalau saya lihat tuh di sini penjelasannya memang ada 27 keutamaan yang harus kita pikirkan kalau kita sholat berjamaah. Mungkin perlu kita bandingkan sedikit bahwa di dalam Al-Quran kan disebutkan begini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu darajat gitu. Darajat itu artinya berderajat-derajat gitu. Jadi banyak, jadi bukan beberapa derajat gitu. Saya kadang kok beberapa derajat ininya menafsirkannya gitu. Jadi orang yang sholat jamaah 27 derajat. Orang yang beriman dan berilmu itu mendapatkan banyak derajat gitu. Kalau di bahasanya kita. Jadi ada kesamaan gitu. Apa sih kalau di tafsir ini, di Fathul Bari ini dikatakan derajat itu maksudnya ada keutamaan. Nah, gitu. Jadi kalau menurut kita kan derajat berarti mungkin tangganya ya. Tangga 1, kamu baru tangga 1, tangga 2 ya nggak begitu sebetulnya. Jadi ada beberapa keuntungan, 27 keuntungan kalau kita bersolat jamaah gitu maksudnya. Kecuali mungkin di dunia persilatan ya, ada apa itu kayak taekwondo itu apa Pak? Ada ban putih ya, ban hijau ya kan, ban coklat terakhir kali ya itu ya, ban hitam terakhir. Gitu. Kalau itu memang sesuai dengan latihannya, ya enggak? Sesuai dengan kemampuannya dilatih seseorang sehingga bisa memenuhi pelatihan-pelatihan itu sehingga dia mahir betul dengan taekwondonya gitu. Ya kalau sampai begitu kita sholat sampai 27, luar biasa tuh ya.
Jadi harus begini, enggak. Jadi kalau kita sholat berjamaah, ya dapat 27 itu. Nah, sebagai mendingan kalau orang yang beriman dan berilmu dapat keutamaan yang luar biasa. Saya baca di sini ini mungkin berkaitan dengan pernah di zaman Rasul ya. Sahabat itu ada 10 orang bertanya ya. Tapi ini udah campur-campur. 10 orang bertanya kepada Sayyidina Ali. Karena Rasul pernah berkata, apa? Ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu, kata Rasul, ya kan? Kotanya ilmu. Kalau mau ke kota nggak bisa kalau belum melalui pintunya, gitu kan? Sedangkan Ali adalah pintunya. Jadi kota ilmu itu adalah Rasul. Tapi kalau mau pengen ke kota itu harus melalui pintunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi terkenal bahwa Ali bin Abi Thalib itu pinter gitu. Sehingga sahabat itu, ya namanya sahabat ya, suka mencoba-coba ya. Banyak sekali sahabat itu mencoba yang diinformasikan Rasul gitu ya. Oh ini orang ini ahli surga. Oh, kan diteliti ya, diselidiki. Kenapa jadi ahli surga gitu kan. Nah, ini pun sahabat bertanya maksudnya mengumpulkan beberapa orang. Kalau di Aspuriah itu ada yang mengatakan 10 ya, tapi mungkin ini udah gabung-gabung. Yang kita tanya nanti cuman 1. Tapi kita bergilir jawab masuknya gitu, ya. Dulu nomor 1, saya nanti nomor 2, begitu keluar nomor 3. Tapi pertanyaannya sama. Apa itu? Lebih mulia mana ilmu dari harta? Nah, gitu. Kan Ali itu kan pintunya ilmu, berarti kan pinter ya. Jadi ditanya dengan pertanyaan 1, tapi jawabannya bisa lebih dari 1. Tapi ini mewakili orang 10. Ya, 10 orang pertanyaan yang sama, apakah jawabannya sama? Nah, gitu. Di antara lain ini, saya tidak sebutkan semuanya. Sahabat itu bertanya, mana lebih bagus ilmu daripada harta? Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, ilmu itu warisan para nabi. Jadi seperti di hadis, taraktu fikum amroini kan, lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Artinya kamu tidak dua hal yang aku wariskan kepada kalian. Dan kalau kamu berpegang pada 2 hal itu, kamu tidak akan tersesat. Kan begitu ceritanya. Lalu Nabi mengatakan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, begitu. Nah, jadi itu artinya nabi-nabi itu mewariskan ilmu gitu. Nabi Adam mungkin mewariskan pertanian ya kan. Nabi Idris ada yang mengatakan mewariskan aksara. Ya kan? Kalau Nabi Daud mewariskan pandai besi ya, bisa melenturkan besi ya kan. Nabi Nuh bisa buat kapal laut ya kan. Nah. Kalau Nabi Isa jadi dokter, ya enggak? Jadi dokter, Pak. Jadi apa aja diobati, orang mati aja bisa hidup. Nah, itu enggak bisa. Nah, jadi artinya yang diwariskan para nabi itu adalah ilmu, bukan harta, Pak. Kalau harta, ya kalau saya minta dong duitnya, Pak, ya belum tentu saya bisa kasih ya, Pak. Nah, jadi harta itu kita yang nyari. Sementara harta itu terkenal pada zamannya Nabi Musa,
itu Korun itu luar biasa. Padahal itu masih familiar sama Nabi Musa. Udah Nabi Musa melihat dia itu miskin banget. Terus kemudian minta sama Nabi Musa supaya didoakan. Lalu Nabi Musa ngasih dia ya ibaratnya sedikit maslah gitu. Didoain lah semoga kamu ini. Akhirnya dari emas yang diberi oleh Nabi Musa, dia menjadi miliuner ya. Miliuner. Nah, jadi orang kaya. Tapi ujungnya apa? Ujungnya hancur ya, sombong. Nah, kalau orang berilmu ya nggak ada sombong-sombongnya. Kalau ada ustadz yang sombong, ya perlu dipertanyakan itu. Ya, lu ustadz apa enggak sih? Sombong kali, begitu ya. Jangan sombong seorang Rasul. Kita nggak pernah dengar Rasulullah itu sombong. Apaan sih kamu nggak tahu, sok tahu? Ya nggak ada itu di hadis itu nggak ada. Rasul mengatakan begitu, nggak ada. Nggak ada sombong-sombongnya Rasulullah itu. Sampai menjahit pakaiannya mau gitu loh Pak. Nah. Terus yang kedua, ilmu menjaga kita. Lalu harta kita yang jagain. Kalau kita tahu di depan kita ada lubang, tahu ya, tahu itu kan ilmu ya. Masih mau Pak Tuh? Iya enggak ya. Udah tahu lubang di depan, masih dilalui biar jatuh gitu. Ya enggak mungkin lah. Jadi ilmu itu menjaga kita gitu. Tapi kalau ada kita punya harta sekilo emas ya, terus dibawa gitu ke pasar misalnya, siapa yang jagain? Ya kita. Jadi kalau nggak dijagain ya habis, diambil orang. Nah, gitu. Terus yang ketiga, kalau punya harta banyak musuh. Ya, banyak musuh. Ya namanya harta kan pengen orang lain ya, supaya berbagilah apa yang ada pada dia. Tapi kalau orang berilmu malah banyak teman. Nah, gitu. Jadi inilah sebahagian daripada derajat-derajat tadi. Kalau kita menuntut beriman dan menuntut ilmu, itu akan mendapatkan baru 3 ya saya sebut ya. Masih banyak Pak. Ada 15 tapi saya nggak sebutin satu-satu. Ya nanti nggak tersampaikan apa yang saya sampaikan. Jadi inilah maksudnya bahwa sholat jamaah itu 27 keutamaan dibanding kalau kita sholat di rumah. Kalau sholat di rumah, saya sendiri ya kalau sholat di rumah itu rasanya nggak khusyuk, Pak. Ada dengerin TV ya, ada dengerin bocah dan sebagainya, ada orang makan, pokoknya banyaklah gangguannya. Walaupun mungkin kita berada di atas, rumah kita punya 2 tingkat ya, orang-orang semua di bawah, kita di atas gitu, bertapa gitu, kayaknya kurang deh. Enggak, mending di hutan ya Pak, bertapanya ya, daripada di rumah. Ya gitu. Nah, jadi artinya kita ini kalau bersolat berjamaah itu pertama saya sebutkan saja, ini ada 27 ya Pak. Tapi kalau sempat ya nanti sempatin, kalau enggak ya udah sebisanya aja. Yang pertama, menjawab muazzin disertai niat untuk sholat berjamaah. Tuh. Kalau di rumah kira-kira ada azan, menjawab nggak Pak? Antah berantah. Ada juga yang menjawab, ada juga yang enggak, ya kan? Padahal azan itu dimanapun kita berada, itu dijawab, tidak harus di masjid. Tapi kalau kita udah di masjid, itu sangat terkondisi ya. Kita udah di masjid kok udah azan, Allah, ada teman kita di sini, ada azan ngobrol, termasuk kadang saya ngobrol.
Ada azan ngobrol Pak. Dijawab kagak. Sampai habis azan la ilaha illallah masih ngobrol aja. Nah, itu namanya kurang apa ya? Enggak mendapat itu tadi. Tidak mendapat keutamaan. Artinya pertama menjawab muazin disertai niat untuk sholat berjamaah. Yang kedua bersegera untuk sholat di awal waktu. Nah kalau kita udah di masjid, udah dengar azan, kira-kira kita sholat qobliyah nggak? Kayaknya iya. Ya. Kalau yang datang dari rumah, saya juga sering itu ya, udah azan, terus masih wudhu, sampai di masjid tinggal 1 menit lagi. Ya, udahlah. Jadi itu bahagian yang tidak kita dapatkan, ya kan? Artinya bersegera untuk sholat di awal waktu kalau kita mendengarkan azan. Apalagi ada hadis Nabi intisarus shalah bis shalah. Jadi kalau kita menunggu sholat, tapi belum masuk waktu sholat, ya, itu adalah sholat. Tuh. Jadi dihitung sebagai pahala sholat. Ya ini nih kayak kita nih sekarang, nunggu ngapain di sini? Nunggu sholat isya kan? Cuman kebetulan saya dikasih kepercayaan memberi ya kekosongan lah ya. Ya ini adalah sholat. Sudah dapat pahala ta'lim, dapat menunggu sholat, berarti masih sholat itu. Padahal saya ngobrol loh Pak. Kita ngobrol, seenaknya apa, pokoknya gak ada lah. Tapi kita nunggu sholat. Itu artinya sholat. Yang ketiga, berjalan menuju masjid dengan tenang. Jadi kalau kita benar-benar mau ingin berjamaah di masjid, kita niatkan di awal waktu kita sudah ada di masjid. Nah gitu. Karena di hadisnya juga banyak sebetulnya ya yang mengatakan begini. Jadi orang kalau wudhu di rumah terus enggak di masjid wudhunya ya, itu pahalanya besar Pak. Wudhunya di rumah, jangan di masjid wudhunya. Tapi kalau nggak sempat sih nggak apa-apa ya. Terus kita berdoa, ya kan ada roh Allahumma bihaqqis sa'idina 'alaika wa birraghibina min syahada ilaika fa inni lam akhrud asyarang wala batarang wala riya'a wala sum'ah dan seterusnya. Kata kiai kita itu ada 70 malaikat yang mendoakan mengiringi kita. Kalau dibaca doa itu. Dan saya tadinya bagaimana caranya ya mendapatkan itu. Tapi ternyata di komputer tuh gampang carinya, Pak. Apalagi yang punya Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu adalah kayak program gitu. Qur'annya tafsirnya ada 40 tafsir, hadis-hadisnya mungkin sarah-sarah hadis ada banyak gitu. Hadis-hadis juga banyak gitu. Jadi kalau kita searching sedikit kata kuncinya itu akan dapat. Walaupun tadinya Ustadz mengatakan sepotong doang gitu. Oh ini ya. Nah, jadi udah setelah kita dapat kita hafalin. Nah, jadi akan seperti yang dibilang Pak Kiai ada 70 malaikat mengiringi kita dan mendoakan kita. Karena malaikat itu nggak makan, nggak tidur, ya kan Pak? Nggak capek kayak kita. Jadi kalau udah diutus Allah untuk mengiringi kita, ya tinggal dia mendoakan kita doang. Ya. Terus yang keempat, kalau kita ikut ke masjid, artinya sudah menyiapkan diri untuk sholat jamaah, masuk masjid sambil berdoa. Nah, jadi nggak keburu-buru. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Allahumma ighfirli dambi. Apa lagi? Itu saya kadang kalau mendadak lupa gitu. Kalau
mau keluar tahu gitu ya. Allahumma gfirli dambi itu ya pada intinya. Tapi yang jelas kita berdoa kepada Allah ketika memasuki masjid. Jadi kalau namanya masjid itu kan Baitullah ya. Kalau bahasanya kan kita ini Baitullah ya. Masjid itu adalah rumahnya Allah. Tapi jangan seperti agama yang lain itu kalau masjid Allah berarti Allah di dalamnya. Ya enggak begitulah. Arasy Allah berarti ya. Berarti Allah itu ada di arasy. Itu mah kelenger itu namanya. Ya arasy Allah, ya arasy pupunyanya Allah gitu ya. Kalau Allahnya di mana? Ya enggak tahu, kalau saya enggak pernah lihat. Iya enggak? Ada yang lihat? Enggak ada kan? Jadi kita enggak bisa ngomong Tuhan itu di sini, orang enggak pernah lihat. Dan memang Allah mengatakan kamu enggak bisa la tudrikul absar wa yudrikul absar wal latiful khabir kan? Allah melihat kita, tapi kita enggak melihat Allah, kan begitu. Jadi maksud masjid adalah Baitullah yang kalau datang ke masjid itu adalah tempat yang mulia, berarti kita dijamu oleh Allah. Kan begitu. Kalau ada rumah pejabat kita datengin gimana kira-kira Pak? Dibiarin. Nah itu pejabat nggak jelas tuh. Pejabat nggak jelas ya. Ada pejabat kaya raya, terus kita datang bertamu. Lu sono aja. Ya mana ada begitu. Dia akan hormati kita, coba dilayani Pak, kasih makan minum ya Pak. Nah gitu. Jadi kalau kita di rumah Allah juga begitu. Tapi saya nggak dapat itu Pak, makanan, minuman. Ya enggak juga begitu. Tapi hidangan Allah itu beda sama hidangan manusia. Yang paling luar biasa itu kalau kita masuk masjid itu ada ketenangan. Di rumah sih ruwet ya Pak, diomelin istri ya. Ya mungkin, tapi mungkin enggak. Terus yang kelima, udah tinggal berapa menit lagi Pak? 5 menit lagi. Ya berarti nggak nyampe 27 ya. Yang kelima adalah sholat tahiyatul masjid. Ya, ketika memasuki darminal sholat jamaah. Jadi kalau kita sempat tahiyatul masjid, ya tahiyatul masjid. Tapi kalau nggak sempat, kata guru, kita sholat qobliyah aja. Dengan sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid dapat. Tapi jangan duduk dulu. Kalau nanti duduk, ya nggak dapat sholat tahiyatul masjid dan qobliyah masjid gitu. Jadi kita qobliyah sholat isya misalnya, tapi nggak sempat tahiyatul masjid, itu sudah mewakili. Jangan tahiyatul masjid, nanti kalau tahiyatul masjid qobliyah nggak dapat kan? Karena waktunya udah mepet gitu, mepet ya kata orang-orangnya. Nah itu ya. Terus yang keenam, menunggu pelaksanaan sholat jamaah. Ya yang disebut tadi intizarus sholah fis sholah. Jadi orang yang menunggu sholat itu dihitung sholat. Gitu. Nah. Terus yang ketujuh, sholawat dan permohonan ampun oleh malaikat untuk orang yang sholat berjamaah. Jadi malaikat ini diutus Allah. Kalau kita ini, kalau di hadis yang saya dengar gitu, saya pernah baca, kalau orang udah selesai ya, terus dia belum pergi dari tempat duduknya, itu ada dua malaikat berdoa. Yang dari kanan Allahumma gfir lahu, yang dari kiri Allahumma arhamhu. Kan begitu. Ya Allah ampunilah dia, sayangilah dia. Kan begitu malaikat itu. Nah, kalau kita sejam, ya dia gitu terus. Maghfirlahu arhamu, Allah maghfirlahu arhamu. Jadi gitu. Sampai kita selesai sholatnya. Nah, gitu. Terus persaksian para malaikat. Kalau yang terkenal itu subuh ya Pak. Disebutkan bukan. Innal fajri kana
masyhudah, ya kan? Salat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Jadi malaikat malam dan malaikat siang nyaksiin. Nah, makanya nanti laporannya ke Allah juga begitu. Allah bertanya, bukan Allah nggak tahu ya. Malaikatku, Pak Syekh, gimana sholat subuhnya? Oh iya, saya lihat dia sholat subuh. Oh iya. Nah udah, jadi malaikat dua-duanya itu lapor karena shift malam sama shift siang ya. Nah, jadi kita dilaporkan ke Allah dalam keadaan sholat. Tapi kadang ada orang jahil ya, memang Tuhan nggak tahu gitu ya. Jangan gitu. Allah itu tahu segala-galanya. Tapi kan ada yang bertugas, ya kan? Ada yang bertugas. Gimana tuh hambaku kau tinggalkan? Oh dia sholat. Jadi Allah senang. Jadi kita ini sebetulnya menyenangkan Allah, ya kan? Kalau kita sudah bisa menyenangkan orang tua kita, apa aja dapat, Pak? Tanah sektar dapat, ya kan, Pak? Duit segepok dapat. Itu enggak? Kalau kita udah disenangi oleh orang tua kita, apalagi Allah sudah menyenangi kita. Oh, belum ya? Jadi gitu. Jadi persaksian para malaikat ketika kita sholat. Terus menjawab qomat. Ada yang tahu nggak menjawab qomat gitu? Kayaknya jarang deh kita jawab ya. Kalau jawab Allahu Akbar sama ya kan, Allahu Akbar. Kalau qada qomatis shalah, enggak ada tahu ya. Cara aqamahallahu wa ada. Ya gitu jawabnya. Terus as-sholatu khairum minan naum, kalau azannya sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi qomat itu dijawab juga. Misalnya qomat ya. Oh, jadi kalau qomat Allahu Akbar ya dijawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu. Pas qad qamatis shalah aqamahallahu wa adamaha. Ma damatis samawati wal ardh. Nah, gitu. Terus selamat dari gangguan setan ketika setan itu lari saat qomat. Nah, jadi pernah diutarakan oleh guru-guru kita kalau kita azan, misalnya Pak Ibuddin azan, itu yang pernah saya baca hadisnya itu, setan itu lari terbirit-birit Pak, supaya nggak kedengaran, dia kentut sekencang-kencangnya, pangkung gitu, dia sambil lari itu. Jadi dia takut sebenarnya sama Allah Akbar. Ini buktinya Pak. Jadi kalau ada orang yang nggak Islam datang ke rumah kita, ada ayat-ayat kursi itu, panasan Pak, kepanasan. Apaan tuh? Berarti yang bukan agama Islam itu banyak setannya. Iya Pak. Jadi dia kepanasan Pak. Nah, udah kali ya Pak? 3 menit lagi. Belum, baru itu ya. Berdiri menunggu takbiratul ihram imam atau masuk bersamanya pada posisi di mana ia mendapati imam. Jadi kan penting ya. Jangan saya sering sih telat ya. Telat takbir ya. Udah 1 rakaat atau mungkin udah baca Fatihah baru datang. Harusnya enggak begitu. Kalau kita benar-benar mau berjamaah, ya kita harus bersama-sama takbir sama imam. Nah, terus mendapati takbiratul ihram imam, meratakan shaf serta mengisi celah-celahnya. Terus yang ke-14 menjawab imam saat dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ini saya sering dengar dari teman-teman kita, kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana lakal hamdu. Kalau kata ustadz kita enggak, sami Allah juga.
Sami Allahu liman hamidah kata imam. Sami Allahu liman hamidah kata makmum. Baru Rabbana lakal hamdu. Imam Syafi'i menjawab begini. Katanya harus ngikutin imam. Imam kan sami Allah. Masa kita Rabbana lakal hamdu? Nah, itu jawabannya Imam Syafi'i gitu, Pak. Jadi berbeda Imam Syafi'i dan imam yang lain. Kalau imam lain langsung Rabbana lakal hamdu. Ya, tapi kita menjawab juga tetap Sami Allahu liman hamidah. Sami Rabbana lakal hamdu kan itu samawati. Ya. Jadi kalau terus umumnya terdapat perasaan aman ya dari lupa serta mengingatkan imam apabila lupa. Jadi kita kalau ikut berjamaah itu rasanya kalau saya misalnya jadi imam tuh terganggu juga itu, Pak. Mungkin sama dengan Pak Pipudin, udah 2 apa 3 ya gitu ya. Ya Pak, benar ya. Tapi kalau saya makmum nggak ada itu, Pak. Nggak ada. Nggak ada ingat rakaat berapa gitu, nggak ada. Karena saya ngikutin imam. Imamnya yang salah. Ya kalau salah imamnya ya makmumnya negur kan. Subhanallah, subhanallah, ya kan gitu. Ya, itu kadang imam itu nggak husuk. Terus terang Pak, imam nggak husuk. Udah berapa ya rakaatnya? Udah sedikit lagi deh. Adanya rasa husuk serta terpelihara dari hal-hal yang melalaikan. Kalau kita ikut itu tadi berjamaah, ya ada rasa husuk Pak. Jadi Pak tuh nggak gangguin saya, ya enggak? Coba kalau berjamaah itu, sholat apa sih sholat berjamaah itu? Sebenarnya kalau diteliti, sholat berjamaah itu adalah sholat sendiri. Benar nggak? Coba bacaannya. Subhana rabbiyal a'la. Kan Tuhanku kan, bukan Tuhan kami kan. Subhana rabbiyal azim. Tuhanku juga. Tidak. Yang kami itu hanya 2 kalau nggak salah itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin sama ihdinas siratal mustaqim. Yang lainnya Rabbi gfirli. Saya yang berdoa, bukan Rabbi gfirlana kan? Jadi sebetulnya kita berhadapan dengan Allah itu sendiri-sendiri. Cuman kita dalam barisan gitu loh, Pak. Ya enggak? Jadi orang kalau dalam barisan itu biasanya tenang. Wah, ada teman gua. Begitu. Ada yang belain gua gitu, ada yang belain saya. Kalau lupa, kalau apa gitu. Barangkali itu aja. Kalau ada penyampaian yang kurang tepat, saya mohon dimaafkan karena tidak Ustadz Subuhan ya, Al-Hashim ya. Hashim itu Bani Hashim kali ya, Pak. Jadi ya mohon maaf lah kalau apalagi saya udah lama nggak ngajar, Pak. Udah 4 tahun. Jadi nggak bisa lagi fokus menyampaikan sesuatu itu ya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan sekali lagi kalau ada salah mohon dimaafkan. Marilah kita menutup pengajian kita ini dengan membaca kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.